Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, ada saya Husnawati Anamila dan teman saya Yantri Nur Fitria. Kami berdua akan mempresentasikan mengenai ahwal, mahabbah, dan syauq. Yang pertama, kami akan membahas mengenai konsep mahabbah. Yang kedua ada konsep syauq. Yang ketiga ada proses pencapaian mahabbah dan syauq. Dan yang terakhir ialah konsep mahabbah dan syauq dalam lingkup psikologi. Rabi'ah al-Adawiyah al-Bashiriyah. Beliau merupakan tokoh sufi wanita. Beliau dianggap sebagai sufi pertama yang menyatakan cintanya kepada Allah dan mengemukakan teori komprehensif tentang cinta ilahi. Paham al-hub atau mahabbah ini, menurut Rabi'ah, al-hub itu adalah rindu dan pasrah kepada Allah. Seluruh ingatan dan perasaan hanya kepada Allah. Menurut Rabi'ah, tujuan satu-satunya yang wajar dan sewajarnya dicintai hanyalah Allah. Agar dapat sampai kepadanya, seorang sufi harus lebih dahulu mendidik dirinya supaya mencintai segala keindahan alam, merenungkannya dan meresapinya secara mendalam. Sebab keindahan dan kecantikan itu adalah ciri-ciri dari zat yang dicintai. Seorang sufi tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi dia akan berlanjut terus mendekat atau bersatu dengan yang dicintainya, yakni Robnya. Dalam syair-syairnya Rabi'ah al-Adawiyah, di situ menggambarkan bagaimana perasaan cintanya kepada Allah. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa Rabi'ah mencintai karena Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan kecintaan, karena keindahan dan keagungannya yang telah tersingkap oleh Rabi'ah. Mahabbah merupakan salah satu dalam ahwal tasawuf. Mahabbah merupakan suatu kondisi spiritual, rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Diungkapkan juga oleh Imam Al-Ghazali bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah fardu yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang pasti. Nah, di antara orang-orang yang beriman kepada Allah, ada orang yang memiliki rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam inspirasi dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 54 dan Quran surat Ali Imran ayat 30. Hub dalam terminologi mistisisme Islam tasawuf adalah kecenderungan hati seseorang sufi untuk hanya cinta kepada Allah, mengosongkan bilik-bilik hatinya dari selain Allah, disertai ketaatan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian syauq. Syauq juga merupakan salah satu ahwal dalam tasawuf. Syauq atau yang biasa diartikan rindu adalah suatu kondisi kejiwaan yang menyertai mahabbah, yaitu rasa rindu yang memancar dari kalbu karena gelora cinta yang murni. Pengetahuan dan pengenalan yang mendalam terhadap Allah itu akan menimbulkan rasa senang dan gairah. Rasa senang dan bergairah itu akan melahirkan cinta dan akan tumbuh kerinduan. Nah, perasaan inilah yang menjadi motor pendorong bagi sufi agar selalu berada sedekat mungkin kepada Allah. Bagi seorang sufi, maut bukanlah suatu hal yang harus ditakuti, justru selalu dinanti-nantikan, karena maut dapat mempertemukannya dengan Tuhan, sebab hidup merintangi pertemuan abid dengan ma'budnya, yakni hamba dengan Tuhannya. Baik, kemudian proses mencapai syauq dan mahabbah. Harun Nasution mengutip pendapat Al-Qushairi, itu ada 3 alat yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan, yaitu yang pertama ada al-qalb, yaitu hati sanubari sebagai alat untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan. Yang kedua ada roh, yaitu alat untuk mencintai Tuhan. Dan yang ketiga ada sir, yaitu alat untuk melihat Tuhan. Penjelasannya, sir itu lebih halus daripada roh, dan roh lebih halus daripada qalb. Kelihatannya sir bertempat di roh dan roh bertempat di qalb. Dan sir itu timbul dan dapat menerima iluminasi dari Allah. Kalau qalb dan roh itu telah sesuci-sucinya dan kosong-kosongnya tidak berisi apapun. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa alat untuk mencintai Tuhan adalah roh, yaitu roh yang sudah dibersihkan dari dosa dan maksiat, serta dikosongkan dari kecintaan kepada segala sesuatu, melainkan hanya berisi oleh cinta Tuhan.
Roh yang digunakan untuk mencintai Tuhan itu sebenarnya telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia sejak dalam kandungan ketika berumur 4 bulan. Dengan demikian, alat untuk mencintai Tuhan sebenarnya telah diberikan Tuhan. Manusia tidak mengetahui sebenarnya hakikat roh itu, yang mengetahui hanyalah Tuhan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 85, yang berarti, mereka itu bertanya kepada engkau Muhammad tentang roh. Katakanlah bahwa roh itu urusan Tuhan. Tidak kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit sekali. Selanjutnya, konsep mahabbah dan syauk dalam psikologi. Pada konsep ini memiliki banyak kesamaan karakter dengan metamotivation dan peak experience. Meski menjurus kepada perasaan yang abstrak, namun tak bisa dinafikan jika kesamaan konsep ini tetap ada. Misalkan dalam konsep mahabbah, yaitu cinta. Cinta yang dimaksud bukan cinta yang direkayasa, melainkan cinta yang sebenar-benarnya yang merupakan panggilan hati. Kondisi seperti ini akan membuat manusia berusaha melakukan yang terbaik untuk dicintainya, berusaha setia, saling mengerti, dan sebagainya. Ini juga bentuk aktualisasi diri dari dalam teori Maslow. Pengenalan yang mendalam tentang Allah akan melahirkan rasa senang dan gairah. Rasa senang ini akan melahirkan rasa cinta dan kemudian melahirkan rasa rindu yang mendalam, yaitu rindu ingin bertemu dengan Allah dan hasrat selalu bergelora ingin selalu bersama Allah. Bila ditelusuri lebih lanjut, pada hakikatnya terlalu banyak rahasia Allah yang memang tidak terbatas. Dari rahasia-rahasia ini, hanya sebagian kecil saja yang mengungkapkan kepada hambanya, dan ini pun tidak semua hamba dapat mengetahuinya. Orang yang arif mengetahui sebagian rahasia Allah tadi, namun mereka tidak akan mengetahui seluruhnya. Pengetahuan manusia sangat terbatas, yang belum diketahui lebih banyak daripada yang sudah diketahui. Karena itulah timbul kerinduan untuk mengetahuinya, dan rindu itu akan berakhir di akhirat kelak. Hal ini pun akan berupa ru'yah, melihat Tuhan, liqa, bertemu dengan Allah, dan musyahadah, menyaksikan Allah. Dalam psikologi Islam, cinta terhadap Allah dapat difahami melalui salah satu asma Allah, yaitu Al-Wadud, yang memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama, kata Al-Wadud ini dipahami sebagai subjek fa'il yang artinya mencintai, yang berarti bahwa Allah adalah zat yang mencintai hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, kata Al-Wadud ini dipahami sebagai objek maf'ul yang dicintai, yang mana ia mempunyai arti bahwa Allah adalah objek cinta seorang hamba ketika beribadah dengan tujuan semata-mata karena takut dan berharap kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu Allah menanamkan, menciptakan, dan menjadikan rasa cinta pada benak semua makhluknya. Akhir yaitu asyauk atau kerinduan adalah kondisi kejiwaan yang menyertai rasa cinta, mahabbah, memancar dari dalam hati. Asyauk merupakan rasa rindu yang memancar dari kalbu karena gelora cinta yang murni. Setiap denyutan jantung, detak kalbu, dan desa nafas, ingatannya hanya tertuju kepada Allah. Inilah yang disebut dengan asyauk. Perasaan rindu yang ditujukan kepada Allah ini dijadikan sebagai pendorong untuk selalu berada sedekat mungkin dengan Allah. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.